Yuk. Hai, saya Prima dari Geek Smile. Selamat datang di Granat Discuss Session. Saya Prima Yudhistira. Saya bernyanyi di band Geek Smile. Hobi saya mendengarkan musik, nonton film, dan main video game. Saya mendapatkan sense musik dari keluarga ibu, karena dari keluarga ibu saya ini semuanya bermain musik. Kakek saya adalah kepala marching band TNI, dan beliau juga sering seorang komposer. Ibu saya di masa mudanya bermain biola dan mengajar di sekolah musik. Paman-paman saya semuanya bermain musik, dan salah satu paman saya itu bermain di band rock and roll, proto rock and roll atau proto heavy metal mungkin di Medan yang cukup legendaris, namanya Destroyer. Oke, artinya. Akhir-akhir ini saya disibukkan dengan Geek Smile karena kami baru saja merilis single setelah 8 tahun, dan sekarang sedang proses untuk mixing dan mastering di single yang kedua. Pandemi ini mengajarkan kita banyak hal, mulai dari gaya hidup yang harus selalu bersih, terus juga gimana caranya kita mengolah informasi yang ada di sekeliling kita, dan mulai lagi berinteraksi dengan sesama kita dan untuk berkooperasi untuk survive bareng-bareng. Geek Smile ini terbentuk tahun 2001, digagas oleh Nurdi yang bermain drum. Saya join tahun 2001 sebagai vokalis sampai sekarang. Kami sudah mengeluarkan 2 album full, 2 LP, dan 1 EP live, dan 3 single. Single kami yang terakhir diluncurkan tahun ini, bulan Januari kemarin, judulnya You. Itu adalah rilisan kami yang pertama sejak 8 tahun. Di awal terbentuknya Geek Smile, karena kami besar di era nu metal, so-called nu metal, rapcore. Kami juga mengcover lagu-lagu dari band yang di era itu, dan yang paling banyak di cover sama Geek Smile itu lagu-lagu dari Rage Against the Machine. Jadi itu juga sangat mempengaruhi banget genre kami di album pertama dan kedua. Baik dari impact dari Rage Against the Machine ini dalam segi musikalitas maupun pada saat dia sudah berubah bentuk dari Rage Against the Machine menjadi Audioslave. Itu ngaruh banget di Geek Smile. Seiring berjalannya waktu, kami tidak lagi mengadopsi aspek dari hip hop, dari rapcore, dari musik kami, tapi lebih memfokuskan kepada bernyanyi. Untuk saat ini dengan bangga kami menyebut musik Geek Smile ini Indo Rock, karena memang dari segi influence banyak terinfluence dari band-band rock lokal seperti Pas Band, God Bless, Seringai, Navikula. Biasanya kita mulai dengan riff. Jadi mungkin saya yang menciptakan riff, terus nanti akan saya bawa ke teman-teman di Geek Smile
untuk kita jam. Setelah itu, setelah struktur lagunya selesai, riff-riffnya jadi, beatnya ada, dia udah jadi lagu yang belum ada liriknya, kami akan discuss lagi kira-kira tema apa yang cocok untuk ini. Atau bisa juga berangkat dari tema dulu, baru nanti ke riff, ke musiknya. Dari tema, kami memang setia dari dulu mengusung tema sosial politik. Karena kami rasa itu relevansinya akan abadi. Selamanya akan ada yang tertindas, selamanya akan ada yang ditindas, dan kewajiban kami sebagai musisi, sebagai artis adalah untuk menyuarakan dan membantu perjuangan melawan penindasan itu. Untuk membebaskan pola pikir kita, untuk mencerdaskan pola pikir kita, agar kita tidak dijajah. Lagu You yang diluncurkan kemarin itu mengusung konsep theism atau ketuhanan. Ini adalah salah satu tema yang baru kami coba eksplor karena kami mulai mengeksplor tema ini karena ini berkaitan dengan perjalanan hidup. Mengingat dari waktu penciptaan lagu ini yang dibarengi dengan keseharian kami semenjak tahun 2012. Selain single, pada akhir tahun nanti rencananya kami akan mengumpulkan single-single yang diluncurkan selama tahun ini itu menjadi sebuah EP yang berjudul Kontrak Kultura Mercenaries. Rencananya akan beredar akhir tahun. Rencana awalnya adalah meluncurkan single setiap 3 atau 4 bulan. Jadi setelah bulan Januari kemarin kami meluncurkan single You, antara bulan ini kami akan meluncurkan single yang kedua. Sekarang statusnya masih dalam proses mixing dan mastering. Ada beberapa hal yang penting. Salah satunya adalah manajemen konflik di antara internal band. Terus yang kedua itu kami berusaha untuk tetap up to date sama musik-musik yang ada sekarang, dan metode-metode yang dilakukan oleh teman-teman sesama artis untuk mendistribusikan karya mereka. Itu yang saya rasa membuat kami tetap relevan sampai sekarang. Salah satu pengalaman yang tidak terlupakan itu pada saat kami berhasil tur Rock Guerrilla Tour tahun 2012. Itu ke Pulau Jawa dan main di beberapa gig di sana. Selain itu, momen saya pada saat di panggung, pada saat di studio, itu buat saya very very precious, sangat berharga banget. Industri musik Bali dari segi karya saya rasa sudah sangat beragam, sudah bermacam-macam, ada genre, dan itu sudah sangat heterogen sekali, dan itu adalah tanda yang bagus. Skena undergroundnya juga masih flourish sampai sekarang. Banyak teman-teman yang masih mengadakan gig-gig kolektif. Skena untuk subkultur seperti punk, hardcore, metal, death metal, underground juga masih jalan. Etos-etos do it yourself saya juga masih saksikan. Yang paling penting adalah saling menghargai aja. Di antara sesama sinister istilahnya, sesama orang-orang yang berkecimpung di skena musik. Kalau misalnya kamu suka suatu band, hargailah mereka dengan membeli produk-produk yang memang dikeluarkan oleh artis atau band itu.
Peranan komunitas itu seperti detak jantung dari skena musik. Kalau nggak, komunitas itu identiknya dengan tongkrongan. Jadi kalau nggak ada tongkrongan, ya skenanya nggak ada. Jadi ya itu harus dijaga dengan cara ya saling menghormati. Lakukan apa yang kalian suka, mainkan apa yang kalian suka, pasti ada jalan. Kalian akan menemukan forumnya kalian sendiri. Yang penting adalah konsisten dan benar-benar cinta sama craft-nya kita. Menurut saya konser virtual itu sah-sah aja, asalkan disesuaikan memang dengan si artisnya sendiri. Konsepnya selaras apa enggak sama si artis yang mengusung. Burger Kill buat konser virtual keren. Kemarin juga siapa tuh Dead Squad ya sama Isyana Saraswati keren. I like it. Banyak kok teman-teman juga di Bali yang buat konser virtual. Granat juga buat konser virtual dan itu keren. Yang menginfluence saya, kalau dari Nusantara itu saya suka Tan Malaka, terus saya suka Soekarno dan Hatta. Ya, ntar loh, saya suka Tan Malaka karena beliau itu sudah memiliki visi tentang republik dan itu diadopsi oleh Soekarno untuk dan dinamai Indonesia. Sampai-sampai dari yang saya baca di surat wasiatnya Soekarno, pada saat Soekarno berpesan jika suatu saat dia meninggal, yang akan menjadi presiden haruslah Tan Malaka. Dan saya juga kagum sama sosok Tan Malaka ini karena beliau itu sangat sederhana sekali. Dia sangat sederhana, dia seorang cendekiawan, dia memiliki pola pikir yang membongkar batas, yang menembus batas. Kalau pada saat itu konsep kenegaraan sosialisme itu biasanya tidak diidentikan dengan ateisme, Tan Malaka ini berani memasukkan nilai-nilai agama ke dalam konsep sosialisme. Itulah yang kemudian dirumuskan oleh Soekarno menjadi Nasakom. Granat bagi saya adalah sebuah arena untuk exhibition, untuk menunjukkan pamor kita sebagai musisi yang bermain di musik keras, underground, yang cadas. Geeksmile sendiri berhasil lolos menjadi bahan audisi Granat tahun 2004 dan itu benar-benar memberikan suntikan moral yang besar banget untuk kami pada saat itu untuk keep on going, untuk tetap main musik. Oke, sekian dari saya, Prima Yudhistira, terima kasih.